Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anagu Isinindia Pramudia, absen 3 dari kelas 11 AKKL 3. Di sini saya akan meresensikan sebuah film yang berjudul Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakarsa. Produsernya ada Ernest Prakarsa, Chan Parwes, dan Faiz Servia. Penulisnya ada Ernest Prakarsa dan Meira Anastasia. OST Pelukku Untuk Pelikmu dari Viera Bersari, durasi film 1 jam 53 menit. Di sini Rara diperankan oleh Jessica Mila, Dika diperankan oleh Reza Rahardian, Lulu diperankan oleh Yasmin Nepper. Berkisah mengenai Rara yang terlahir dengan gen gemuk dan kulit sawo matang, warisan sang ayah, sementara adiknya Lulu mengikuti gen ibunya yang mantan model tahun 1990-an. Rara sendiri bekerja sebagai manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar. Namun Rara mencintai pekerjaannya. Untungnya ada Dika yang selalu mencintai Rara apa adanya. Suatu hari muncul peluang bagi Rara untuk naik jabatan di kantor. Tapi bos Rara yakni Calvin mengharuskan Rara mengubah total penampilannya jika ia mau mengambil tanggung jawab ini. Akhirnya Rara menawarkan diri untuk mengubah penampilan dan diberi waktu 1 bulan untuk mengubah penampilan agar bisa menjadi manajer. Dengan saran dan nasihat dari ibunya, Rara pun memulai diet dengan melakukan gym dan meminum jus buah-buahan serta sayuran secara rutin setiap hari. Ia pun mendapatkan tubuh yang ideal dalam waktu 1 bulan dan mendapatkan posisi sebagai manajer yang dia inginkan. Dengan berubahnya postur tubuh Rara, itu pun juga mempengaruhi perilakunya. Rara pun sekarang menjadi sedikit jauh dengan teman dekatnya di kantor dan terhadap kekasihnya. Menurut Dika, Rara sekarang tidak seperti dulu lagi, sampai-sampai pola hidupnya pun sudah berubah. Rara sebenarnya menyadari bahwa hubungannya dengan kekasihnya maupun dengan teman dekatnya di kantor sedikit renggang. Tetapi ia masih tetap acuh dengan keadaan tersebut dan berteman dengan Marsha yang sebelumnya telah mendiskriminasinya dan mengorbankan hubungannya dengan kawan lamanya yaitu Faye. Suatu hari dalam rapat perusahaan, Kelvin menyalahkan Rara karena kinerjanya yang buruk. Lalu Rara menjadi pingsan dan segera dibawa ke IGD dan diperiksa dokter. Ternyata Rara kekurangan karbohidrat dan terkena tekanan darah rendah karena efek samping dari dietnya yang ekstrim. Setelah dari IGD, ia pun ke tempat Lulu dan Dika. Rara menjadi salah paham melihat Dika dan Lulu yang sedang melakukan pemotretan. Rara kira mereka sedang bermesra-mesraan. Setelah itu, saat di rumah, Rara dan Lulu pun berkelahi sehingga ibunya harus melerai mereka. Setelah mereka sudah berbaikan, Rara mendapat kiriman sebuah foto dari Dika yang mengisyaratkan Dika meminta maaf kepada Rara. Setelah menyadari bahwa dirinya sudah berubah, Rara meminta maaf kepada Faye dan memperbaiki kinerja kerjanya. Rara membawa konsep yang bagus untuk perusahaannya, yaitu Malati, dan akhirnya konsepnya pun bisa membawa Malati keluar dari masa-masa krisisnya. Akhirnya Rara pun dibuatkan pesta oleh perusahaan Malati. Menurut saya kelebihan dari film ini sangat banyak. Salah satunya dapat memotivasi wanita di luar sana untuk merasa percaya diri dan mensyukuri apapun yang dikaruniai oleh Tuhan. Terdapat juga kelemahan dari film ini, yaitu menurut saya terdapat 4 orang wanita yang kos di rumah Dika yang sering menggunakan kata kasar dan jorok
yang kurang enak untuk didengar. Meskipun film ini disajikan untuk 13 tahun ke atas dan mengundang gelak tawa, tapi tetap saja tidak etis untuk didengar. Simpulannya itu, cantik itu belum tentu bahagia. Timbangan itu hanya menunjukkan angka, bukan nilai dari diri kita. Kita tidak perlu sempurna untuk dapat merasa bahagia. Pesan yang paling penting dalam film ini adalah ubah insecure menjadi bersyukur. Karena pada dasarnya manusia itu beragam dan mempunyai keunikan, kelebihan, serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.